Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sarinati Syarifah, NIM 037 yang akan menjelaskan peredaran darah pada janin. Darah janin didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat pada umbilikus. Mula-mula yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta, masuk ke jaringan melalui vena umbilikus yang terdapat 2 cabang setelah memasuki dinding perut. Dan yang kedua, cabang yang kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Virginia Maulia Aldita, NIM 049. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Cabang satunya lagi ductus venous aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil dari darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari ventrikel kanan ini akan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dilarikan ke aorta melalui ductus arterius botali, dan sebagian kecil akan menggunakan paru-paru dan selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Safira Fridiana dengan NIM 036 akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah pada orang dewasa. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi itu. Jadi, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang ada di dalam tubuh dan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh manusia termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan di dalam tubuh manusia termasuk ke dalam sistem peredaran darah ganda. Karena setiap kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, bagian dari sistem peredaran darah adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Saya akan jelaskan tentang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu di bilik kanan, kemudian ke paru-paru, dan kemudian masuk ke jantung lagi, terutamanya di serambi kiri. Jadi urutannya yaitu darah dari bilik kanan masuk ke dalam arteri pulmonalis, kemudian ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke dalam vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu peredaran darah besar akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Laili Safira dengan NIM 056. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang peredaran darah bagi orang dewasa. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung bagian bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan, yaitu dari sini ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Tujuan dari siklus peredaran darah besar adalah untuk memompa darah bersih dari jantung yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Untuk mengedarkan oksigen yang digunakan untuk metabolisme, darah dari jantung akan dilarikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh balik. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung. Urutan dari siklus peredaran darah besar ialah mulai dari bilik kiri, lalu menuju ke aorta, lalu menuju ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke pembuluh vena. Ini merupakan pembuluh vena, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan